Keistimewaan Fatimah Az-Zahra Salim Barabud dibanggakan pihak keluarga. Keluarga pun senang Fatimah Az-Zahra Salim Barabud dipersunting Ustadz Abdul Somad yang merupakan seorang ulama. Salah satu pihak keluarga Fatimah Az-Zahra Salim Barabud, yakni bibinya, menjelaskan calon istri Ustadz Abdul Somad saat ini baru menyelesaikan pengabdiannya di pondok pesantrennya. Mereka akan menikah 20 Mei 2021 mendatang. Latifah sang bibi dan keluarga mengaku senang mendapati Fatimah Az-Zahra Salim Barabud akan menikah dengan seorang ulama yang namanya sangat dikenal di Indonesia saat ini. Kami senang karena dapat ulama, minta doanya mudah-mudahan lancar, kata sang bibi. Calon istri Ustadz Abdul Somad menjadi sorotan semua pihak. Pasalnya, Fatimah Az-Zahra Salim Barabud ini diketahui masih remaja. Fatimah Az-Zahra itu berusia 19 tahun dan selama ini masih nyantri di pondok pesantren Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidil Quran. Fatimah Az-Zahra merupakan warga desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Bocornya rencana pernikahan UAS ini merebak usai beredarnya formulir. Dalam formulir itu tertera calon suami dan calon istri, yakni UAS dan Fatimah Az-Zahra Salim Barabud, kelahiran Jombang 1 Oktober 2021. Apa sudah ada rencana mau nikah lagi? Jadi kalau ditanya tadi tentang masalah, mudah-mudahan lupa pertanyaannya tadi. Jadi malam ini saya terus terang tadi waktu Habib Sagaf bicara hati saya tenang. Kemudian Buya Yahya bicara hati saya senang. Tiba-tiba datang pertanyaan Habib Novel ini mulai kacau dia lagi. Tadi di dalam sudah dikasih tahu nama acaranya bukan tausiah tapi talk show. Talk show itu artinya orang talk, saya show. Ana urid, hiya turid, Allah fa'alul lima yurid. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ajib, jazakumullah khairan. Yang nggak bisa bahasa Arab belajar. Ya, saya tidak akan terjemahkan jawaban beliau. Ya, nanti cukup cari di YouTube, akan segera muncul jawaban terjemahannya itu. Akan muncul ya terjemahannya. Oh, masalah hiyanya siapa ya? Siapapun bisa jadi hiya. Yang jelas. Masalah usia tidak ada ketentuan yang pasti. Yang jelas dalam bahasa fikih, pertama dia sudah punya keinginan, ya kan? Dan kalau sudah punya keinginan, biasanya umumnya adalah secara fisik sudah bisa untuk melakukan hubungan suami istri, ya kan? Jadi masalah umur tidak ada batasan. Pernikahan dini yang tidak diperkenankan adalah dini yang tidak dipikirkan. Apakah umur 14 tahun dini? Oh tidak. Kalau 14 tahun sudah matang dan dewasa, ya kan? 15 tahun. Itu kan undang-undang pemerintah. Berapa pemerintah? 20? 20? Sekitar 20. Iya, lambat. Terlalu lambat ya. Jadi masalah umur tidak ada batasan tertentu. Yang penting seorang wanita sudah menginginkan kepada yang demikian. Dan jangan hujat Nabi, oh anak kecil 10 tahun nikah dengan kakek-kakek 50 tahun. Ya mana ada orang tua begitu, Anda yang kurang baca. Jangan sampai kekurang pengetahuan Anda jadi menuduh Nabi, itu nggak boleh. Nggak boleh, melukai, nggak bisa. Jangan dibaca konteks dulu dengan sekarang. Orang dulu, mereka udah terbiasa menikah dengan usia yang muda. Abdullah bin Amr bin As itu nikah usianya berapa tahun? Itu beda usia dengan bapaknya 11 tahun. Ya, bapaknya itu 23 tahun. Anak 9 tahun udah minta nikah, bapaknya nikah usia 11 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, masih itu biasa menikah dalam keadaan muda. Makanya jadi indahnya di dalam agama kita adalah ya sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Begitu sebaliknya, biar umurnya sudah 30 tahun, kalau dia tidak butuh jangan dipaksa untuk menikah. Baik. Saya baru dari Paris kemarin.
Paris. Lampu merah sonoan dikit. Ya. Itu Louis menikah dengan Marie Antoinette. Usia berapa tahun? 13 tahun. Itu di Eropa. Itu biasa. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya. Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia. Masih belia kan? Dipinggit kemudian baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Ya, mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sekarang. Siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional? Ayo bicara sekarang. Anda akan dihukum, banyak orang menyoal pahlawan nasional. Cara memilihkannya nanti. Misalnya kalau anak ini masih kecil ya, 14 tahun dan sebagainya. Perlu dicari orang yang sudah sangat dewasa bisa membimbing dia. Ya, makanya ada subhanallah masa-masa kalau kita lihat Nabi adalah contoh dalam segala-galanya. Waktu Nabi masih dalam masa muda-mudanya, Allah beri Sayyidah Khadijah Kubro, keibu-ibuan. Ya, sehingga ini keseimbangan. Setelah itu adalah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Kan begitu? Sayyidah Aisyah kanak-kanakan Nabi. Ini sebuah contoh saja ini. Ya, jadi tinggal bagaimana memilihnya. Maka pernikahan dini yang bermasalah adalah yang pernikahan dini karena hamil duluan, terpaksa, tidak pakai renungan, pikiran dan sebagainya. Dilihat dulu apa hikmahnya, ternyata dipilih yang paling belia ini. Kemudian setelah balik baru diajak berumah tangga, hidup berumah tangga itu untuk belajar kehidupan fikih di rumah tangga. Bagaimana mandinya Nabi di rumah tangga, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana saat Nabi kemudian menyantap makanan. Kan hadisnya banyak dari Sayyidah Aisyah. Ternyata Aisyah anak yang cerdas, setelah dewasa disampaikan semua itu, jadilah guru. Jadi guru Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang jarang didapatkan yang di luar rumah. Sebab gak semua orang bisa masuk rumah. Kalau yang lainnya banyak. Sayyidah Khadijah ada wafat duluan sebelumnya. Ya, Zainab meriwayatkan yang sedikit-sedikit, tampilan yang khusus. Saudah binti Zam'ah saat Anda jadi nenek-nenek dewasa seperti apa berbakti pada suami. Kalau suami masih ada di situ. Jangan sampai canda hilang. Ya, Saudah binti Zam'ah itu sudah sepuh, Nabi menikah tapi masih bisa bermain canda dengan Nabi. Pulang masak, senang masak beliau, bikin adonan. Nabi diambil adonan, dicolekkan di keningnya, tertawa bersama. Masih kakek nenek pun masih bisa bercanda, langgeng kehidupan cintanya. Contoh. Dia ada contoh kalau istri Anda masih belia, bagaimana membahagiakannya. Contoh istri Anda sepadan, bagaimana membahagiakannya. Contoh kalau sudah sepuh, bagaimana membahagiakannya. Contoh model, karena Nabi diutus jadi model. Anda diutus, model dunianya nggak laku. Nggak, makanya nggak ada utusan. Kita itu diciptakan untuk mengikuti model, dipraktekkan dalam hidup. Begitu cara bacanya. Jadi kalau bacanya begitu enak kita. Saya mohon maaf ya kalau terkait Allah, Nabi, mungkin tegas saya itu. Tapi tegas itu karena sayang, bukan benci. Takut Anda punya masalah. Sedangkan Anda itu kawan saya, sahabat saya doakan. Kan paling nggak enak berpisah dengan sahabat kita. Atau ada orang dibenci Nabi, kita paling nggak enak. Karena itu kalau masalah dengan Nabi, saya tegas gitu. Tapi ketegasan itu sebagai cinta. Bukan radikal. Bukan radikal. Ini saksi antum nih. Tunjukkan pada saya radikal saya di mana. Nanti saya perbaiki. Kan kita memperbaiki diri. Setiap hari mungkin ada yang salah itu pasti. Tapi di balik yang salah kita bertobat. Tunjukkanlah kalau ada yang kurang baik. Tunjukkan supaya saya perbaiki. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ya, alhamdulillah. Kita nggak perlu banyak-banyak lah. Hal-hal yang kita bahas sedikit tapi bisa bermanfaat insya Allah.